warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba episode 44. Dengan saya, Adinda Aulia Harisma. Hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi. Di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja ya. Pada podcast kali ini, kita akan berkenalan lebih dekat dengan salah satu program magister yang ada di Unisba Blitar, yakni Manajemen Pendidikan Islam. Dan telah bersama kita Dr. Nik Haryati SPDI MPDI selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Manajemen Islam. Mari kita sambut. Assalamualaikum Bu Nik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nik hari ini? Alhamdulillah baik, sehat lahir dan batin. Alhamdulillah. Baik Bu Nik, Ibu sebagai Kaprodi Magister Pendidikan Manajemen Islam di Unisba, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya kepada Sobat Unisba yang sudah menonton, apa sih Bu maksud dari MPI itu? Ya, oke, terima kasih. Program Magister Manajemen Pendidikan Islam itu adalah program studi yang berfokus pada pengembangan kemampuan manajerial dalam mengelola lembaga pendidikan Islam yang dilakukan secara profesional, inovatif, dan berbasis nilai-nilai keislaman. Itulah yang kita gaungkan di Unisba Blitar ini. Oke, baik. Kalau sebab-sebab kenapa program studi ini menarik untuk dipelajari itu apa, Bu? Ya, program ini menjadi menarik karena saat ini lembaga pendidikan dituntut tidak hanya unggul secara akademik, tetapi mampu dikelola secara efektif, adaptif terhadap perubahan, dan mampu berdaya saing terutama di era digital saat ini. Oke, berarti kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada gitu ya? Ya, betul. Oke. Karena sekarang kan serba digital. Jadi kita juga harus peka dengan keadaan. Baik Bu Nik, kalau kita membahas mahasiswa yang sudah memilih dan memasuki program manajemen pendidikan Islam ya, kira-kira skill atau keahlian apa sih yang akan diperoleh oleh mahasiswa tersebut? Ya, oke. Mahasiswa S2 MPI ini nanti akan memperoleh kemampuan terkait kepemimpinan pendidikan Islam, manajemen strategi, pengelolaan kurikulum, dan pemecahan permasalahan di dunia pendidikan, dan juga mengelola manajemen sumber daya manusia serta berkemampuan dalam riset pendidikan Islam. Ya, ini yang penting. Oke, melakukan riset tentang pendidikan ya, Bu? Ya, pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Ya. Kenapa, Bu? Menurut? Ya, karena dalam dunia pendidikan itu kan terjadi banyak permasalahan dan dibutuhkan seorang manajerial yang bagus untuk menyelesaikannya. Jadi hal ini sangat penting. Oke, berarti mempelajari riset-riset tentang pendidikan Islam tersebut, permasalahan sehingga permasalahan itu bisa dicarikan solusi yang terbaik. Oke, baik. Terutama dalam meningkatkan mutu dan daya saing di lembaga pendidikan, terutama di Indonesia ini atau di lembaga pendidikan yang sedang dikelola gitu. Kalau membahas tentang sistem perkuliahan, apakah itu sama dengan yang S1 atau sangat berbeda, Bu? Dalam perkuliahannya? Iya, betul. Ya. Untuk sistem perkuliahan di S2 MPI di Unisba Blitar ini nanti fleksibel dan adaptif ya, menyesuaikan fleksibel gitu. Jadi nanti sistemnya bisa tatap muka dan dengan berbasis digital juga, Mbak. Oh iya. Nanti perkuliahan akan dilaksanakan di hari Jumat sore sampai malam. Oke. Ya, proses pembelajarannya sama dengan S1 tapi lebih menarik lagi itu loh. Oh iya. Ada diskusi seperti mahasiswa S1 ada. Ada studi kasus, penelitian lapangan dan dan penelitian tentunya yang berkaitan dengan penulisan tugas akhirnya yaitu tesis. Oh, tesis, betul. Ya. Nah, kalau S1 itu skripsi. Ya, kalau S2 tesis. Okay. Karena ini yang membedakan
antara S1 dan S2. Iya. Di penelitiannya, kalau penelitiannya S2 ini lebih detail, semacam mengembangkan teori atau menemukan teori baru. Kalau S1 kan hanya menguji teori, menguji teori aja. Iya. Tadi kan Ibu bilang kalau itu lebih fleksibel. Itu karena apa? Bukan mahasiswanya kebanyakan dari guru, kepala sekolah atau madrasah atau dari pondok pesantren. Jadi jamnya itu kan lebih fleksibel, kelas sore sampai malam. Iya, karena kalau sepertinya kalau pagi juga tidak memungkinkan ya. Iya, karena ya masih mengajar, masih mengabdi di lembaga pendidikannya masing-masing, gitu Mbak. Iya. Baik Bu Ni, kalau kita membahas tentang kurikulum yang ada ya, bagaimana kurikulum S2 MPI ini dirancang untuk menjawab tantangan pengelolaan lembaga pendidikan, apalagi di era digital saat ini? Iya. Oke, terkait kurikulum ini akan dirancang berbasis kebutuhan zaman, di mana dengan mengintegrasikan teknologi digital dan inovasi-inovasi dalam pendidikan. Selain itu, nilai-nilai keislaman tetap menjadi landasan utama dalam setiap mata kuliah. Jadi poinnya kan karena kampus Islam ya, tetap menerapkan nilai-nilai Islami itu, sehingga nanti dapat memberikan lulusan yang tidak hanya kompeten secara spiritual, secara profesional, tetapi juga berkarakter gitu. Ya ini yang penting, berkarakter Islami, yaitu jujur, tanggung jawab, amanah. Gitu, Mbak. Sepertinya agak susah ya menemukan apalagi di keadaan saat ini, Bu. Ya itulah PR kita ya, memberikan semacam pendidikan kesadaran agar bisa sadar. Iya. Bahwa poin-poin tersebut itu sangat mahal dan perlu dididik untuk bisa menjadi seperti itu. Tidak dididik tapi dibiasakan. Dibiasakan, betul. Dan tidak serta-merta ada, istilahnya sudah menjadi mendarah daging di hatinya itu loh. Seperti karakter Islam bisa, itu. Ya, Bu, ya? Harus dilatih dan dibiasakan memang. Iya, betul. Betul. Oke, baik. Menurut Bu Ni, Bu, siapa saja yang cocok melanjutkan studi di Magister MPI ini? Apakah orang yang memang orang yang memiliki latar belakang pendidikan atau bebas di segala keilmuan gitu? Ya, oke. Program S2 MPI ini ya terbuka untuk berbagai latar belakang keilmuan. Tidak hanya lulusan pendidikan ya. Sangat cocok bagi guru, dosen, kepala sekolah atau madrasah, pengelola lembaga pendidikan misalnya pondok pesantren, ASN maupun praktisi yang ingin meningkatkan kompetensi manajerialnya terkait terutama di bidang lembaga pendidikan Islam. Itu Mbak, karena untuk pengelolaan lembaga itu sangat penting sekali. Manajemennya itu ya Bu ya? Iya, manajemennya itu yang penting. Kalau mahasiswa manajemen pendidikan Islam itu bisa ditaruh di mana aja gitu loh Mbak. Karena kalau lulusan MPI itu magister manajemen pendidikan itu pasti akan lebih mengutamakan atau lebih mencerminkan nilai-nilai keislamannya. Jadi itu yang penting. Ini kan sepertinya kan banyak orang yang beranggapan bahwa S2 MPI ini hanya diperuntukkan guru dan juga dosen, Bu. Bagaimana menurut Ibu menanggapi ini? Ya, terkait itu kurang tepat, Mbak. Iya. Karena saat ini lulusan S2 MPI itu kan dibutuhkan di berbagai sektor. Misalnya tidak hanya di pendidikan formal, tapi non formal juga. Terutama di dunia kerja misalnya. Membutuhkan individu yang memiliki kemampuan manajemen, kepemimpinan, pemahaman nilai-nilai etis itu, terutama dalam pengelolaan perusahaan atau organisasi itu sangat dibutuhkan. Kalau kita membahas tentang prospek karir ya Bu ya, atau dunia kerja, lulusan S2 nanti kira-kira kemana aja Bu? Ya,
Oke, untuk prospek karir ini sangat luas, Mbak. Iya. Nanti lulusan program Pasca Sarjana Magister Manajemen Pendidikan Islam di Unisba ini bisa menjadi kepala sekolah atau madrasah. Terus bisa juga menjadi pengelola lembaga pendidikan, misalnya pondok pesantren, dosen, peneliti, konsultan pendidikan, dan di posisi pemerintahan misalnya Kemenak gitu bisa. Oh, iya. Berarti Kan karena skill yang dimiliki itu ya kemampuan manajerialnya itu yang terpenting. Jadi dimanapun bisa gitu. Berarti memang sangat luas ya guys ya. Iya betul, sangat luas cakupannya. Baik, kalau kita membahas tentang fasilitas Bu, kira-kira Ya. apa saja keunggulan dan fasilitas yang ditawarkan oleh program Magister MPI Unisba Blitar? Ya oke. Terkait keunggulan program ini ya, Iya. meliputi kurikulum berbasis kebutuhan industri atau jasa pendidikan dengan dosen yang kompeten dan berpengalaman. Selain itu juga sistem pembelajaran yang fleksibel serta dukungan fasilitas akademik yang memadai, terutama tidak sama dengan fasilitas mahasiswa sarjana atau S1. Nanti kalau fasilitas magister ya itu akan lebih baik, terutama dalam penampilan meja atau kursi, tempat kuliah yang nyaman dan tenang tentunya. Oke, baik. Iya. Berarti memang ada perbedaan antara fasilitas Iya. program sarjana dan juga magister ya Bu ya? Ya betul. Istilahnya kan semakin pendidikannya lebih tinggi kan Harus. fasilitasnya juga harus lebih baik gitu loh. Setuju, baik. Menurut Buni, apa saja tantangan terbesar yang sedang dihadapi oleh pendidikan saat ini, Bu? Dan bagaimana kita sebagai alumni MPI itu dapat berkontribusi? Ya, oke, baik. Terkait tantangan terbesar saat ini ya, itu adalah disrupsi teknologi, rendahnya sumber daya manusia di lembaga pendidikan serta kesenjangan akses pendidikan. Ini walaupun sudah di era digital, ternyata masih ada juga seperti ini. Jadi nanti lulusan S2 MPI ini diharapkan mampu menjadi agen perubahan dengan menghadirkan inovasi, terus meningkatkan kualitas tata kelola serta memperkuat nilai-nilai keislaman dalam pendidikan. Oke. Mesti beda ini nanti lulusan dari S2 MPI Unisba Blitar dengan lainnya Oke, gitu. berarti memang menjadi agent of change ya Bu ya? Ya, betul. Agen Pasti nanti akan perubahan. kelihatan sekali perubahannya. Baik. Karena kami punya metode atau trik-trik yang tidak diberikan kampus lain itu loh. Oke, baik Buni, mungkin bisa disampaikan motivasi kepada Sobat Unisba yang sedang menonton, yang mereka itu masih mempertimbangkan untuk masuk dan memilih jurusan Magister Pendidikan Islam. Ya. Oke, intinya ya jangan ragu untuk melanjutkan studi. Karena pendidikan itu adalah merupakan investasi jangka panjang. Terutama sebagai manusia ya. Dalam hidup ini kan untuk layak mendapatkan cinta dari Allah ya. Iya. Jadi kita sebagai manusia juga harus meningkatkan kualitas diri agar layak mendapatkan cintanya dengan memperbaiki diri kuliah S2 gitu loh. Oke. Tidak hanya S1, kuliah S2 bahkan S3 nanti. Terus melanjutkan pendidikan ya Bu ya? Ya, betul. Oke. Karena kualitas diri itu harus selalu ditingkatkan. Tiap hari itu harus menjadi lebih baik lagi itu. Oke, baik, jangan puas dengan apa yang kita raih hari ini. Ya, betul. Terus lulusan S2 MPI ini diharapkan mampu menjadi berkontribusi dalam membangun peradaban Islam itu. Ya, itu harus apa ya? Peka dengan keadaan nggak sih? Iya, betul, peka dengan keadaan. Selain itu ya intinya tadi menjadi manusia yang berakhlakul karimah lah intinya. Oke. Ya, senantiasa meningkatkan kualitas diri Agar pantas pantas mendapatkan
cintanya Allah, intinya kan itu. Oke, agar patut mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Bu. Ini sebagai penutup ya, Bu, mungkin bisa disampaikan kuat sedikit kepada sobat Unisba yang sedang menonton. Ya. Menjadi pemimpin pendidikan bukan hanya tentang mengelola, tetapi tentang menginspirasi, mentransformasi dan membawa perubahan menuju masa depan yang lebih baik. Baik, luar biasa sekali. Tetapi juga membawa perubahan yang lebih baik gitu ya, Bu ya. Betul. Baik, jadi sobat Tidak Unisba stagnan gitu. harus terus memberikan dampak yang lebih baik dan lebih baik lagi gitu Ya, ya, Bu, betul, intinya. ya. Oke, mungkin ini sudah cukup ya, Bu, kita perbincangan perkenalan tentang program Magister Manajemen Pendidikan Islam. Obrolan kita dengan Buni hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, Buni, karena Ya, sudah sama-sama. menyempatkan waktunya ke sini. Ya, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. Amin. Jangan kapok ya, Bu, ya, main ke sini lagi ya. Enggak, nanti saya tak sering kesini. Oke, baik-baik. Nanti Pasti kita dong. adakan podcast seperti ini lagi ya, Bu ya. Iya. Baik, Sobat Unisba, jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe video kami. Dan bagi Sobat Unisba yang ingin mengetahui info lebih lanjut tentang program Magister Manajemen Pendidikan Islam Unisba, bisa langsung cek web Unisba ya, Bu ya. Ya, betul. Atau kalau nggak gitu bisa datang ke kampus dan menuju ke PMB. PMB, Panitia Ya. Penerimaan Mahasiswa Baru ya di sana. Baik, terima kasih Sobat Unisba. Saya Adinda Aulia Harisma. Saya Nik Haryanti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.